Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Adi Praden. Saya akan mempresentasikan makalah komunikasi data. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Transmisi data sinyal digital atau komunikasi data adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus, dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Contoh paling umum dari sinyal digital adalah teks atau karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu A1. Apa itu digital to digital conversion? 2. Apa itu analog to analog conversion? 3. Apa itu transmisi mode? Tujuan dari pembelajaran materi makalah komunikasi data ini yaitu 1. Untuk mengetahui apa itu digital to digital conversion dalam digital transmission. 2. Untuk mengetahui apa itu analog to digital conversion dalam digital transmission. 3. Untuk mengetahui apa itu transmission mode dalam digital transmission. Bab 2 pembahasan. Pengertian transmisi digital atau komunikasi data. Yang dimaksud komunikasi data adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Pengertian transmisi digital. Adapun ciri-ciri sinyal digital. 1. Tahan terhadap noise. 2. Proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. 3. Bebas crosstalk. 4. Bentuk sinyal diskrit. 5. Kualitas sinyal diukur dalam BER atau bit error rate. Terdapat 3 macam cara untuk melakukan proses konversi dari data menjadi sinyal digital, yaitu 1. Line coding, 2. Block coding, 3. scrambling. Namun sebelum membicarakan ketiga macam teknik konversi tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu hubungan antara kecepatan data dan kecepatan sinyal. Yang pertama, line coding. Pada line coding selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video telah tersimpan dalam memori komputer sebagai deretan bit. Line coding akan mengonversi deretan bit tersebut menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Kedua, block coding. Pengkodean dengan menggunakan blok secara teknis mengkodekan sebuah blok data dengan panjang pi bit menjadi blok data dengan panjang q bit. Pengkodean blok disimbolkan dengan menggunakan tanda petik atas, tanda slash, atau membedakan dengan pengkodean multi-level. Proses pembentukan pengkodean blok terdiri atas 3 tahap, yaitu A. Tahap pemilihan aliran bit data menjadi blok. B. Tahap substitusi blok data yang telah dibuat menjadi blok data baru dengan ukuran pokok besar. C. Tahap penggabungan blok data baru menjadi aliran bit data. Kemudian yaitu scrambling. Pengkodean digital AMI mengandung masalah tersendiri apabila terdapat level tegangan 0 berderet panjang. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengkodean scrambling. Tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level dengan 0 berderet panjang.
Tujuan dari pengkodian scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level tegangan 0 berderet. Pengkodian scrambling B8ZS. Pengkodian B8ZS adalah bipolar grid H0 substitution. Dengan menggunakan pengkodian ini, apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusi oleh level tegangan 000 V. V adalah singkatan dari violation dan B adalah singkatan dari bipolar. Level dengan nilai V adalah level tegangan yang memiliki level tegangan inversi dari level tegangan yang seharusnya. Sedangkan level tegangan B adalah level tegangan yang mengikuti aturan AMI. Pengkodian scrambling HDB3. Pengkodian High Density Bipolar 3.0 atau HDB3 merupakan mirip dengan pengkodian B8ZS yang telah diulas pada bagian sebelumnya. HDB3 akan melakukan substitusi dengan level 8 tegangan 000V atau B00V apabila menjumpai 4 level tegangan 0 berurutan. Aturan substitusi adalah sebagai berikut. 1. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000V. 2. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah genap, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan B00V. Analog to analog conversion. Sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya lebih banyak sinyal yang dipresentasikan dalam bentuk analog daripada sinyal dalam bentuk digital. Sinyal analog lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Untuk memperoleh data digital, dibutuhkan suatu proses untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Metode yang dapat digunakan untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital yaitu yang pertama yaitu 1. Pulse Code Modulation atau PCM. PCM merupakan sinyal analog menjadi data digital melalui proses awal yang disebut dengan sampling. Sampling adalah proses mencacah sinyal analog menjadi potongan-potongan sinyal yang dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Kedua, metode delta modulation atau modulasi delta. Teknik konversi dari sinyal analog menjadi data digital akan menjadi lebih sederhana apabila diimplementasikan dengan menggunakan modulasi delta daripada menggunakan PCM. Modulasi delta tidak mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya pada PCM, melainkan mendeteksi perubahan amplitudo antara cacahan saat ini dengan cacahan sebelumnya. Kemudian yaitu transmisi mode adalah cara pengiriman data dari satu piranti ke piranti lain, yaitu secara sinkron dan tak sinkron. Transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak pengirim dan penerima berada pada waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SIN untuk melakukan sinkronisasi antara dua piranti yang berkomunikasi. Transmisi tak sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak pengirim dan penerima tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Maksud transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima jauh berbeda. Berikut adalah gambar model komunikasi data jaringan. Elemen komunikasi data. Pertama yaitu pengirim adalah mesin yang mengirimkan data. Penerima adalah mesin yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan media pengiriman. Model komunikasi data jaringan. Elemen komunikasi data.
Pengirim adalah mesin yang mengirimkan data. Penerima adalah mesin yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Berikut adalah gambar model komunikasi data yang disederhanakan. Model komunikasi data jaringan WAN atau Wide Area Network merupakan suatu jaringan yang digunakan sebagai jaringan yang menghubungkan antar jaringan lokal. Jaringan komputer lokal secara fisik tidak hanya yang berdekatan satu sama lain, namun menggunakan satu grup alamat IP yang sama. Kemudian yaitu WAN merupakan jaringan yang menghubungkan antar jaringan lokal ini dalam satu kota, provinsi, atau bahkan antar negara. Perbedaan antara jaringan WAN dan LAN ada pada jenis media yang digunakan. Umumnya jaringan lokal atau LAN menggunakan media jaringan yang jenis. Berikut adalah gambar dari jaringan WAN atau Wide Area Network. Model komunikasi data jaringan sirkuit switching. Jaringan sirkuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit atau kanal yang tersendiri dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Sirkuit yang hold tidak dapat dipakai oleh yang lain. Jumlah sirkuit atau kanal lebih kecil dibandingkan kapasitas. Jaringan sirkuit switching kinerjanya tergantung pada loss, bukan pada delay. Tetapi pada digital switching juga menimbulkan delay. 3 fase yang terdapat dalam sirkuit switching yaitu 1. Sirkuit establishment, 2. Data transfer, 3. Sirkuit termination. Bab 3. Kesimpulan dari komunikasi data. Kesimpulan dari makalah materi komunikasi data ini yaitu komunikasi data adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam angka 0 dan 1, namun harus dikodekan dalam bentuk sinyal sesuai dengan beberapa keadaan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya Dwi Adi Aden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.